Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ini ala umur dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibin nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah yang telah berhadir di Masjid Al-Falah Kota Sigli, Aceh PD. Masih dalam rangka kita mengenang lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Aceh merayakannya 100 hari. Kita selama ini pula kita terus mengingatkan akan Nabi kita Muhammad, akan akhlak beliau, sejarah beliau dan sunnah-sunnah beliau, untuk menyemangatkan umat hidup dan meneladani akhlak-akhlak dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali ini kita membacakan sedikit daripada sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab beliau Syama'il Al-Muhammadiyah, yang beliau kumpulkan riwayat-riwayat hadis ataupun asar-asar daripada para sahabat yang menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka saksikan, mereka lihat, yang mereka berpengalaman hidup bersama Rasulullah. Kita bacakan pada bagian akhlak Nabi yang berupa tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bercerita kepada kita. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi dan juga khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhadam Nabi selama 10 tahun. Dan sejak umur beliau 10 tahun juga beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bahwa tidak ada orang yang lebih mereka cintai, yaitu para sahabat cintai, sahabat-sahabat Nabi, ya. Tidak ada yang lebih dicintai oleh sahabat-sahabat Nabi ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih dicintai oleh para sahabat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu. Dan para sahabat itu saking begitu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu cintanya, enggak ada tandingannya. Wa idza ra'awhu lam yaqumu. Ketika mereka melihat Nabi atau berjumpa dengan Nabi, mereka tidak bangkit berdiri. Lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Nah, para sahabat sangat mencintai Nabi. Tidak ada yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang, ketika mereka berjumpa dengan Nabi, kalau mereka duduk, mereka tidak bangun, tidak bangkit berdiri. Mereka tidak bangun, bangkit berdiri. Kenapa? Lima ya'lamuna, karena mereka mengetahui, tahu, min karahatihi lidzalik, karena Nabi tidak menyukai itu. Nabi tidak menyukai para sahabat kalau beliau datang atau para sahabat berjumpa dengan beliau, itu para sahabat bangkit menyambut berdiri, menyambut beliau ketika beliau datang. Maka para sahabat tidak bangun berdiri. Kenapa? Nabi tidak suka para sahabat memperlakukan itu kepada beliau. Nah, ini cerita daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sunnahnya kalau begitu, Ustaz, kalau ada orang yang datang yang kita muliakan, kita cintai, kasih salam begini.
Kasih salam aja gini. Ini jangan dimatikan HP dulu ya. Dengarkan sampai habis. Kasih salam aja begini. Ya. Terus gejak-gejak, hoyang gejak-gejak, han gitu. Ya. Itu sunnah Nabi ya? Iya, sunnah Nabi begitu. Iya. Ya. Belajar dulu sampai habis ya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengenal sunnah Nabi SAW, kita tidak bisa ambil satu hadis. Tapi kita harus melihat bagaimana paparan para sahabat dan juga amalan Nabi yang lain untuk menentukan bagaimana sih sunnah kalau kita jumpa dengan orang yang kita muliakan. Ya, kalau kita lagi duduk, datang guru kita yang kita hormati, kita segani, kita cintai, kita muliakan. Orang tua kita, ada yang lebih kita cintai hari ini misalkan, ya, yang hidup di kalangan kita daripada orang tua kita? Nggak ada. Orang tua kita mungkin yang paling kita cintai, yang hidup bersama dengan kita maksudnya, ya. Jadi kalau orang tua kita datang, tanya tadu nama, "Hom ja abu, ja." Pakan hai Nabi hang bidu, hang bibda. Karena hadisnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, Anas mengatakan ini menceritakan sesuatu yang istimewa daripada Nabi. Bahwa beliau cerita di awal bahwa tidak ada yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi atau mereka melihat Nabi, mereka tidak bangkit berdiri bangun. Kenapa? Karena Nabi tidak mau para sahabat memperlakukan itu kepada beliau. Tapi bukan berarti tidak boleh. Nah, ini dia. Bukan berarti tidak boleh. Tapi Nabi enggak mau para sahabat sampai memuliakan beliau seperti itu. Itu pribadi dan tawaduk Nabi. Ini dia. Ini mau disorot oleh Anas bin Malik. Bukan masalah enggak boleh berdiri bagi orang yang dimuliakan, bukan itu. Kenapa? Buktinya dalam amalan beliau sendiri Nabi SAW dan dalam perkataan beliau, ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz, ini ada dalam hadis juga, dalam kisah dan banyak, ya. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini siapa? Sa'ad bin Mu'adz ini adalah merupakan tetuanya orang Ansar. Tetuanya orang Ansar, ya. Pemuka orang Ansar yang ukuran apa saja yang Sa'ad bin Mu'adz bilang, orang Ansar pasti mengiyakan semuanya. Maka ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, Nabi suruh kepada para sahabat yang lain, "Qumu li sayyidikum," bangkitlah berdiri sambut tuan kalian, kata Nabi. "Qumu li sayyidikum," bangun, bangkit berdiri untuk menyambut tuan kalian. Sayyidikum artinya apa? Tuan kalian. Siapa? Orang Ansar yang dimulia apa? Sa'ad bin Mu'adz yang dimuliakan di kaum beliau. Nabi suruh bangkit berdiri, hormati dia. Satu. Yang kedua, Ikrimah. Nabi pernah sendiri, itu perkataan Nabi ya. Nabi sendiri melakukannya kepada orang lain. Beliau bangkit bangun berdiri menyambut orang lain, memuliakannya. Gimana? Ketika Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal tahu semua ya. Abu Jahal. Bagaimana Abu Jahal itu? Dan Abu Jahal itu mati dalam keadaan kufur. Kafir, memusuhi Nabi, memerangi Nabi SAW. Tapi anak Abu Jahal, Ikrimah namanya. Ikrimah ini laki-laki, bukan perempuan. Walaupun mungkin di tempat kita Ikrimah itu perempuan, ya. Ikrimah itu laki-laki aslinya, ya. Bagdanya wakaji kurinau, ya. Karena pun hai na ujung di mahmahnya tatanya urinau mendung. Enggak semua begitu. Seperti Salamah. Salamah itu laki-laki, nama ya sahabat. Salamah laki-laki, ya. Tapi kalau tempat kita Salamah itu maci Salamah. Nah, ini kamu hoju. Mawa Salamahnya urinam, hana uragam. Kakemenan ada kitanya tak cok ba orang Arab, tapi kitanya tak pu lagi mehadro dah hana masalah, sesuai dengan adat masing-masing, hana masalah. Nah, jadi Ikrimah ini masuk Islam. Ayah beliau Abu Jahal, ya. Tapi anak Abu Jahal, makanya ya, baik tanyo wate bungai waktu kita marah-marah kepada orang lain, jangan serapa, jangan melaknat, mengutuk sampai anak-anak dia walaupun kita memusuhi dia. Ya. Walaupun dia orang jahat sekali, tapi hargai, boleh jadi insya Allah Allah keluarkan dari dia itu adalah orang yang
justru membantu kita, ya, justru orang yang sangat mulia, kita tidak tahu. Ikrimah bin Abi Jahal ini masuk Islam. Ketika dia datang masuk Islam menjumpai Nabi, Nabi bangkit bangun berdiri. Ya, Nabi bangkit bangun berdiri menyambut Ikrimah, anak Abu Jahal yang datang mau masuk Islam. Yang akhirnya nanti menjadi salah satu panglima Islam, membela Nabi, membela Islam. Jadi, nah inilah dia penting kita belajar hadis itu secara menyeluruh. Dengan ambil satu hadis, kemudian sunnahnya kalau ada orang jangan berdiri, itu sunnah Nabi. Sudah cukup. Nah, jadi menyenau runjak ke bugure rayu tak jebah menan karena sunnah payah duk rayu hanya budak. Enggak begitu. Jangan ambil hadis setengah-setengah. Nah, ini hadis yang para sahabat enggak bangkit berdiri menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu Nabi itu kalau kami bangkit berdiri menyambut beliau, Nabi tidak suka. Nabi tidak tahu, Nabi tidak suka. Kenapa? Likarahatihi, karena tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mau. Orang lain sampai begitu memuliakan beliau sampai seperti itu. Maka masuk dalam pembahasan tawadhu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah boleh tidaknya kita bangkit berdiri menyambut orang lain, kita muliakan orang lain, itu sesuai dengan fitrah. Nabi suruh bahkan dan Nabi perbuat sendiri. Maka orang yang tidak mau mengambil haknya, mulia tidak? Dia tidak mau mengambil haknya, itu mulia. Nabi berhak semua orang bangkit berdiri untuk beliau, tapi Nabi tidak mau mengambil hak itu. Nah, itu mulia namanya, kemuliaan beliau. Begitu juga kita mencium tangan. Ada orang yang ulama-ulama kami misalkan di Al-Azhar itu tidak mau dicium tangan. Kalau kita cium tangan, beliau tarik begini. Beliau tarik, beliau tarik. Apakah tandanya bahwa cium tangan itu haram hukumnya? Enggak. Ada pembahasan di kalangan para sahabat, mereka mencium tangan dan yang lain. Tapi masalahnya adalah beliau menjaga diri beliau, tidak mau beliau itu dimulia-muliakan. Tidaklah beliau merasa sendiri, saya bukan orang yang baik, tidak pantas untuk dicium tangan. Itu pribadi beliau. Beliau mendidik diri beliau untuk supaya tidak sombong. Ya, begitu. Itu hak beliau. Nah, tapi bukan berarti sebuah perbuatan itu tidak boleh. Nah, Nabi juga begitu dalam hal ini. Keistimewaan Nabi bahwa beliau tidak menjaga tawaduk beliau tidak mau sampai para sahabat ramai-ramai membangkit untuk menyambut beliau. Jadi ini kita belajar tawaduk. Tawaduk itu adalah rendah hati. Rendah hati orangnya, ya. Tidak mau terlalu disanjung-sanjung. Itu perlu dalam hidup kita. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang sebenarnya berhak kita muliakan seperti itu, tapi dia tidak mau, ya, tidak mau. Dan kami lihat ulama-ulama di Al-Azhar itu, ketika misalkan salah satu daripada ulama datang, sesama mereka duduk, sesama para ulama duduk, ketika ada yang masuk datang, rame-rame bangkit berdiri menyambut. Ada di antara mereka ketika disambut, bangkit berdiri disambut, enggak jadi masuk. Duduk semua, baru saya masuk. Ya, ada juga begitu, ya. Khalikum jalisin, ya. Duduk semua. Ya, kalau enggak mau duduk, saya tidak mau masuk. Nah, untuk apa? Itu kekhususan masing-masing. Bukan berarti perbuatan itu tidak boleh. Nah, begitu, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kita lihat dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas menceritakan lagi, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahli rathin wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahim faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pergi haji. Nah, kata Anas nih menceritakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi haji dengan menunggangi tunggangan rathin, yaitu tunggangan yang tunggangan yang tempat duduknya itu sudah lapuk, sudah lama. Ya, tempat duduk. Jadi pergi
jauh, orang Mesir kalau pergi jauh tentu di atas onta ataupun kudanya itu diletakkan tempat duduk yang nyaman, bagus. Ya, tempatnya tanya kursi yang lagak lah. Ya, semacam kursi begitu yang bagus. Ya, ini perjalanan Nabi dari Madinah menuju Mekah pergi haji. Beliau naik mengendarai kendaraan yang rahlirathin, yaitu kendaraan yang beliau naiki itu di atas onta yang tempat duduknya itu sudah lapuk lah, sudah lama sekali. Wa alaihi qatifa, ya. Wa alaihi qatifa la tusawi arba'ata dirahim. Jadi di atasnya itu ada kain helai yang dihamparkan, yang dipakai itu adalah itu kalau dijual hanya beberapa dirham saja laku. Nah, tingkat harganya diceritakan oleh Anas. Ukuran itu tempat duduk Nabi itu secara materinya kalau dijual cuma berapa dirham saja laku. Murah sekali. Itu harga materinya. Tapi kalau harga udah Nabi duduk, ini adalah tempat duduk Nabi, kita jual, nggak sanggup dihargakan kan? Itu bukan harga materi, tapi harga prestisi namanya, ya, prestisiusnya. Baju dipakai oleh Ronaldo, biaya produksi ya sama dengan baju kita, maka ada yang lebih mahal, tapi nyan prestisinya itu contohnya begitu. Tapi ini yang diceritakan oleh Anas adalah memang ya kalau dijual itu di pasaran tanpa melihat tempat duduk Nabi itu hanya berapa dirham saja. Tempat duduknya sudah lapuk begitu, kemudian kainnya juga sangat murah sekali kalau dijual, ya. Faqala Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fi wala sum'ah. Kemudian ketika Nabi duduk di atas kendaraan beliau mau pergi haji, berapa kali Nabi pergi haji dalam hidup beliau? Hai Nabi urung Mekah, ya. Berapa kali Nabi pergi haji? Satu kali, bagus. Nah, jadi nak haji-haji yang sama lagi haji Nabi berarti kejap pada uga siga tak kan? Ya, hai dum Nabi 30 danyo, kan? Good. Jadi Allahumma ja'alhu hajja la riyafi wala sum'ah. Nabi berdoa ketika beliau duduk di atas tunggangan beliau untuk berangkat pergi haji. Kata beliau apa? Allahumma ja'alhu hajja la riya'a fihi. Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang tidak ada riya, wala sum'ah, dan tidak ada sum'ah padanya. Ya, riya dan sum'ah. Ya Allah, jadikan haji ini yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Nah, ini yang disorot oleh Anas bin Malik, beliau ceritakan kepada kita. Dari pemandangannya seperti itu. Ya, kendaraannya biasa saja Nabi kendarai, tidak kendaraan yang mewah. Ya, padahal perjalanan jauh. Kemudian doa Nabi, ya Allah, jadikan haji ini haji yang tidak ada riya dan juga tidak ada sum'ah. Sum'ah itu apa? Riya itu ingin dilihat oleh orang lain. Sum'ah itu apa? Ingin didengar oleh orang lain. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kalau nanti ada yang pergi haji tahun depan, hati-hati. Ada biasa kita khanduri jauh haji. Kanya benar? Pakan na khandurinya. Kenapa ada kenduri sebelum pergi haji? Apakah mau kita orang tahu kita pergi haji? Itu niatnya masih enggak nuduh ini, enggak. Tapi hati-hati saja. Apakah kita mau pergi haji itu supaya orang tahu kita pergi haji, berarti ada sum'ah. Apakah kita mau orang lihat kita pergi haji, ya berarti ada riyanya. Ya. Kemudian pergi orang sekampung mengantarkan orang pergi haji, tanya lagi bahwa si fulan naija intat lon. Hana, pekan hana naija intat. Ya. Motor kalun sewa, pekan haija. Ya, ban, ya. Tak hitung, ya, siapa saja saudara-saudara yang pergi hantar dan yang enggak pergi hantar. Ya. Jangan ada sum'ah, jangan ada riya. Nabi saja berdoa begitu. Nabi saja yang terjamin tidak ada riya, tidak ada sum'ah dalam ibadah beliau. Ya, beliau berdoa kepada Allah seperti itu. Ya. Maka tak salah kalau ada di antara kita yang mereka menjaga dirinya nyohana khanduri hana tapi konkret kan, tetapi menjaga diri tidak ada sum'ah, tidak ada riya. Ya, pergi berangkat haji geme kopor kedua gebecuk apa yang nah hana pegah-pegah bago. Pakai rono, tidak ada salahnya. Hai hanan iko ada iko abih kauri manduwidono hanan kauri haji, ya.
Bisa saja dia menjaga dirinya, tidak mau hajinya ini adalah ada riya, ada sum'ah. Tidak semua orang akan sanggup untuk melepaskan diri dari penyakit riya dan sum'ah. Dia sembunyi-sembunyi. Oh, rupanya bro ni hoi cik kalinya hanan pegah-pegah lagu. Enggak ada masalah. Dia tidak cerita sama orang. Kalau dia dapat jatah hajinya, dia cerita demi apa? Dia menjaga ibadahnya. Mungkin cimudip cuma 3 saja. Waktu pulang nanti ya waktu pulang lain cerita lah. Nah, waktu pulang lain cerita. Karena orang sudah tahu enggak ada lagi, kita sudah pergi haji. Tapi waktu pergi kita jaga hati, boleh saja. Tidak harus memperturutkan adat kalau kita tidak sanggup menjaga riya dan sum'ah. Maksud haji, maksud ibadah lebih harus diperhatikan daripada adat. Nabi saja ini mengajarkan kita ini. Nabi ajarkan kepada kita. Jangan sampai kita pergi haji bermegah-megahan, bermewah-mewahan dan kemudian ditambah lagi ada riya, ada sum'ahnya. Begitu juga untuk pergi umrah. Untuk pergi umrah sama juga ya, pergi umrah ya. Juga tidak untuk kita, oh saya sudah ke-7 kali ini pergi umrah. Memang setiap tahun saya pergi, saya pastikan untuk pergi setiap tahun sekali untuk pergi umrah. Bagaimanapun saya usahakan itu ya. Tidak perlu diceritakan sama orang, itu ibadah ya. Jangan perlu ada riya dan sum'ah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubdi sya'ir wa ihalati sanikhati fayujib. Anas juga menceritakan lagi pada kita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang untuk makan khubdi sya'ir, roti yang terbuat dari gandum, wa ihalatus sanikhah, dan yang lauknya itu temannya itu apa? Ihalatus sanikhah. Ihalatus sanikhah itu adalah keju yang sudah bahasa kita hampir kadaluarsa, yang menyertai kaki, rasanya sudah khiyar. Tahu? Ada bahasa Aceh ada kha-nya juga. Rasanya khiyar. Khiyar. Nyakhi golong, tapi menyakhiyar yang baru menyum. Ya. Jadi khiyar itu bahasa Indonesianya apa? Tengik. Sudah tengik ya? Itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Tengik. Bahasa Indonesia ya? Ya, jangan sampai orang Indonesia juga tidak tahu nanti. Udah khiyar tidak tahu, tengik juga tidak tahu. Ya, udah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang untuk makan roti itu ya dengan lauknya itu. Fayujib. Nabi datang makan. Ini ustaz mungkin saja beliau pergi datang itu enggak dikasih tahu makan apa. Kebetulan pas ke situ, oh manyo gue ya. Terpaksalah. Bukan begitu. Memang sahabat yang mengundang Nabi ini memang sudah kasih tahu, ya Rasulullah, saya ada menyediakan sedikit makanan roti gandum. Ya, roti gandum. Kan kalau roti gandum mahal kan? Enak kan? Ya enggak? Mana ada enak? Roti gandum zaman dulu, bahkan roti gandum zaman sekarang, apalagi yang di kampung-kampung dibuat itu, ya, makin kampung makin keras, makin kasar rotinya. Beda dengan kita, itu pabrikan tempat kita. Udah kayak itamah aja. Roti gandum yang kita makan itu semua ya lain ceritanya. Tapi ini gandum asli. Bahkan roti gandum semakin kampung itu semakin keras rotinya dan semakin keruh kan le. Ya. Bahkan bukan cuma kalau di Mesir ada seperti itu. Bahkan di Eropa sendiri orang itu makan roti gandum, ya. Semakin kampung itu semakin rotinya keras, bukan main. Ya, maaf, saya ketika di Swiss dia ajak makan roti Swiss asli dari kampung Swiss. Swiss terkenal dengan keju dan roti gandum. Coba gimana rasanya makan roti gandum Swiss dengan keju asli kampung Swiss? Kan terkenal banget tak sama. Ternyata, ya. Rotinya itu harus direndang dulu baru bisa dimakan. Mehan abeh itu.
Oh, nyoban roti gandum ya. Tak mampu tak kita makan. Korang punya taruh mata hati-hati belum ya. Nya ukuran ya. Maaf kita cerita ada yang bawa enggak jangan bayangkan roti gandum seperti kita maksudnya ya. Roti gandum asli kampungan itu yang dibuat yang sangat dengan cara yang sederhana sekali, rasanya itu juga keras sekali. Jadi Nabi enggak pernah makan nasi, hanya tang pajabu Nabi. Tapi udah begitu. Itanya punya hana pajabu. Nabi hantang pajabu. Hai tegutungku mimi ayah Nabi hantang pajabu. Hai pajabu roti gandum. Karena apa? Memang nggak ada beras, nggak ada nasi nggak ada beras, nggak ada nasi di Madinah pada saat itu. Yang ada nasi dan beras itu di Iran. Pada saat itu belum ditaklukkan Iran lagi, ya, di daerah Iran, ya, Persia. Ya. Nah, jadi fayujib. Nah, jadi yang undang Nabi itu kasih tahu, ya Rasulullah saya ada roti gandum dan lauknya itu adalah ihalatis sanikhah, artinya bahwa ya minyak ataupun minyak samin atau itu yang sudah agak lama. Apakah engkau mau datang makan bersamaku? Nah, orang mulia datang ke rumah dianggap mulia juga Nabi, ya. Maka banyak yang undang Nabi untuk makan. Macam-macam orang undang sesuai dengan kemampuannya. Fayujib, Nabi pergi. Nabi pergi makan. Bahasa kita ya walaupun dengan engke kapai, ya nabu putih dengan engke kapai. Nya hai de boleh namanya engke kapai. Ya. Jadi ikan kapal bahasa orang Aceh ya. Jadi ikan kapal itu besar dan bukan ikan kapal. Ikan kapai udah ikan asin yang sudah lama sekali, ukuran matanya sudah enggak nampak, enggak ada pun matanya lagi, udah bolong ya. Ke kapai bebino ya. Ya, fayujib, Nabi jawab, Nabi datang juga. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu tawadhu Nabi sallallahu. Siapa aja yang undang beliau akan datang dan ajak makan apa saja diajak makan, Nabi makan selama Nabi sanggup makan. Tapi kalau Nabi tidak sanggup makan, artian bahwa beliau memang secara tabiat beliau tidak biasa makan itu, ya Nabi tidak makan. Tapi masalah bahwa ini murah atau ini sudah lama, kalau Nabi biasa beliau makan, udah masalah rasa tidak jadi masalah bagi Nabi. Kalian pikir, tapi kalau sesuatu yang Nabi memang jarang makan, tabiat beliau secara kebiasaan beliau nggak pernah makan itu, ya Nabi tahan diri, nggak ada makan juga. Ada begitu. Ya. Contoh adalah para sahabat ada pernah makan dob. Dob itu adalah biawak padang pasir. Biawak padang pasir, murwa nantau nakalat. Ya. Tapi enggak mirip, hampir-hampir mirip lah bentuknya biawak. Tapi dia enggak makan bangkai, dia makan tumbuh-tumbuhan di padang pasir. Dia pemakan tumbuh-tumbuhan, tidak bertaring, tidak ini. Nah, itu para sahabat dulu kebiasaan di kampung-kampung mereka makan dob. Ya. Jadi ketika Nabi diundang ke suatu tempat dengan para sahabat, ada disediakan dob panggang lah bahasanya. Ya. Jadi sahabat kalau pajuh kanan kiri makan, Nabi melihat saja kalau ya Rasulullah, para sahabat kaya apa haji pajuhnya kata pajuh. Ini sudah kebiasaan di kampung mereka makan itu. Kan enggak semua kampung juga makan itu. Ya. Nabi enggak pernah makan. Ya. Nabi lihat saja. Ya Rasulullah, apakah ini haram, tidak boleh makan? Tidak, kata Nabi. Tetapi aku tidak pernah melihat ini dan makan ini di kampungku selama aku hidup, kata Nabi. Makanlah kalian. Udah, Nabi enggak biasa makan. Ya, udah Nabi tidak makan. Bukan berarti haram. Kalau haram udah pasti dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyokan murwa, telah dengar bentuk habis ni acok murwa apa jauh ya. Ya, kan ya. Murwa haram dimakan. Ya, itu pemakan bangkai. Ini bukan, ini khusus di padang pasir sana ya. Ada dob yang seperti itu. Nah, jadi kalau enggak sanggup makan ya, seperti orang luar juga kuah pli. Bagi kita mangat kuah pli. Tapi bagi orang luar gecom metang. Oma, hasil dah. Ya. Udah jangan paksa walaupun isi hidangan istimewa kita. Ya. Nah, kalau dia enggak terbiasa, ya udah, misalkan ya enggak apa masalah, enggak ada masalah. Tapi jangan hina. Nabi tidak pernah ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi tidak pernah menghina makanan yang beliau makan. Tidak pernah Nabi hina. Walaupun enggak sanggup makan tapi Nabi enggak hina. Nah orang pajuh peduk ilih peduk ke sibak peduk ilih hinan. Idon handon pajuh.
Ilih di pajuh orang ya, nya kakai je lagi ilih ndro. Hanya enggak boleh hina. Udah kita enggak sanggup makan, ya jangan hina makanan. Ya. Ilih, belut ya, belut. Orang ada orang makan belut, kita enggak biasa makan belut. Ya udah jangan hina. Ya udah enggak sanggup makan, ya udah enggak makan. Kemudian kata Anas, walaqad kana lahu dir'un 'inda yahudi fama wajada ma yafuquha hatta mata. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Laqad kana lahu dir'un. Kata Anas apa? Bahwa Nabi memiliki baju besi. Ya. Dan baju besi tersebut tergadaikan pada seorang Yahudi dan tidak tertebus sampai beliau meninggal. Ya. Riwayat Bukhari dan Tirmizi. Jadi Nabi ada baju besi. Baju besi beliau itu yang beliau pakai dalam perang itu ternyata digadaikan pada orang Yahudi, ya, dan tidak tertebus sampai beliau wafat. Ini ceritanya dimasukkan oleh para ulama dalam bab tawadhu Nabi. Kalau harus menggadaikan sesuatu yang mahal, ada apa gerangan? Nabi SAW beliau menjamu tamu beliau di rumah. Ya. Kemudian juga kalau ada orang yang meminta bekal makanan pada Nabi, beliau kasih selama ada di rumah beliau, beliau kasih. Jadi ada yang minta kepada Nabi bekal makanan itu, beliau kasih selama ada di rumah beliau. Nah, ternyata setelah itu datang tamu, bekal makanan sudah beliau kasih kepada orang lain. Datang tamu yang harus Nabi muliakan. Yang Nabi ingin memuliakan tamu beliau itu. Tamu pun datang enggak nelpon-nelpon dulu. Berapa orang yang datang pun enggak ada bilang-bilang. Jak la jumnan. Bayangkan, minyak tanya ino giban? Alhamdulillah, kamu dengku nam jak paduk nalhem. Oh menalhem kajeutnya. Kamu dum, poh paduk truk kamu dum. Ya. Sudah mudah sekarang kita bertamu misalkan. Nah, tapi ini Nabi tidak. Akhirnya apa? Nabi karena tidak ada bekal di rumah beliau, Nabi pergi ke bahasa kita toke Yahudi. Nabi ambil beberapa gandum, ya, kemudian berapa sak gandum. Beliau kemudian tidak beliau bayar langsung, tapi beliau titipkan jaminannya itu baju besi beliau, yang harganya jauh lebih mahal daripada gandum itu sendiri. Nah, dan itu tidak tertebus, belum ditebus Nabi sampai beliau wafat. Akhirnya ditebus oleh Ali bin Abi Thalib. Di sini kita bisa membayangkan kenapa Nabi lakukan itu. Banyak pertanyaan yang muncul. Apakah di Pasai Madinahnya hana toke-toke Islam? Apakah orang Yahudi semua? Kalau diceritakan sampai Nabi meninggal, berarti ada toke Yahudi masih di kota Madinah yang berjualan. Jadi enggak semua orang Yahudi sudah bersih dari Madinah. Berarti masih ada toke-toke Yahudi di sana. Dan apakah itu semua orang Yahudi yang berjualan? Enggak ada orang Islam yang lain? Ada banyak. Itu mungkin bahasa kita seperti Cina di Sigli lah. Berapa banyak toko Cina dibandingkan toko orang Islam? Yang jualan kue, jualan beras orang Cina misalkan. Orang jualan emas juga di Sigli ada. Sehebat-hebatnya orang Sigli, ada juga orang Cina yang jualan di sini. Toleransinya orang Pidi. Padahal orang Pidi paling Cinanya orang Aceh lah. Tapi ada juga Cina di Pidi ini. Tapi itulah toleransinya. Hidup mereka di sini. Tapi yang enggak banyak. Ini kita bayangkan, Yahudi masih Yahudi dia. Enggak masuk Islam, ya. Tokonya para sahabat banyak. Kenapa Nabi pergi ke toko itu? Enggak pergi pada para sahabat. Para ulama menjelaskan. Pertama adalah menunjukkan bahwa boleh bermuamalah jual beli dengan orang Yahudi. Pertama. Yang kedua, disinilah tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi perlu, ketika Nabi butuh, Nabi tidak mau orang lain tahu, sahabat lain tahu. Kalau seandainya Nabi pergi ke toko sahabat, toko Utsman, toko Abdurrahman bin Auf, Nabi kerja, Nabi pergi langsung mengambil, mau berhutang.
Nabi perlu paduk perlai Nabi 10 bosak, 20 bosak lo main rumah. Kalau Nabi pergi ke tempat para sahabat pasti begitulah. Ya. Nuwa je Nabi lekod, nuwa je pergilah Nabi, enggak apa-apa, nanti saya kirim semuanya. Ya. Sirtuh bosak sebagai bahasa tapujihinan. Lun hanya hadiah dari lun. Bisa, para sahabat pasti begitu. Karena Nabi tahu para sahabat begitu memperlakukan beliau, Nabi tidak mau para sahabat tahu. Nah, makanya Nabi pergi ke toko orang Yahudi, gepesom oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan diketahui. Begitu, ya. Sehingga sampai Nabi wafat masih belum tertebus. Ali yang tahu itu. Beliau kasih tahu sama Ali bahwa ada baju besi beliau demi itu. Ali saja yang tahu, keluarga berarti. Jadi kalau ada hutang-hutang kita pada keluarga mesti tahu. Keluarga mesti tahu. Nah, keluarga enggak ada masalah. Nah, jadi lihat di situlah tawaduk Nabi diceritakan di sini. Di situ tawaduknya beliau. Bukan ke artian bahwa tu lihat Nabi saja berhutang-hutang, suka berhutang sama orang Yahudi, sama orang kafir. Bukan masalah itu. Tapi masalah tawaduk nih. Ini dia, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kalau ada sebahagian, maaf cakap, segelintir orang yang kalau dia punya banyak kawan, sedikit dia butuh, dia sibukkan kawannya semua. Dalpong kena bicara madum gabuk madum padahal boleh baca benda. Jangan, enggak perlu kita kasih tahu sama orang. Bisa urus sendiri. Ya. Jadilah sedikit tawaduk. Ya, belajar sedikit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urus sendiri urusan kita. Kalau kita tahu orang terlalu mengitukan kita, maka sembunyikan demi menjaga menetralkan diri kita. Nah, itu adalah sedikit pelajaran yang kita belajar daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam merendah hatinya beliau, dalam bermuamalah dengan orang lain, dan juga dalam beliau bermuamalah dengan diri beliau sendiri. Mudah-mudahan menjadi bekal sedikit keteladanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Insyaallah malam Senin nantinya kita lanjutkan ceritanya itu di menasah Kampung Blang Asan karena dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mulai dari ba'da maghrib biiznillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.